Insya Allah setiap hari Kamis itu nanti akan ada pembimbingan rutin bagi setiap tim yang bergabung dengan kelas kita. Selamat sore teman-teman, kakak-kakak, mohon izin. Di sini kembali lagi bersama kita yang akan melakukan acara ngobrol, yaitu ngobrol bermanfaat. Di sini saya tidak sendiri dan di sini saya didampingi oleh Pak Yoga. Ya. Selamat sore Pak Yoga. Ya, selamat sore Mbak Tia. Ya. Di sini saya meminta waktunya 30 menit ke depan, Pak, yang akan disaksikan secara live di IG BEM. Iya. Okay. Stikes Sangtua Surabaya. Nah, saya pastinya di sini akan berobrol santai dan rileks dengan Pak Yoga. Iya. Saya minta waktunya ya, Pak ya. Oke. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore, ya Mbak Tia. Bagaimana kabarnya Pak Yoga? Alhamdulillah baik Mbak Tia. Teman-teman juga baik semua ya. Siap, alhamdulillah baik Pak. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dari live apa itu PKM. Nah, setahu saya PKM adalah program kreatif mahasiswa yang dilakukan dan diadakan secara langsung oleh pemerintah. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan ngobrol dengan Pak Yoga. Mohon izin Pak untuk bisa sedikit menjelaskan apa itu tentang PKM. Iya, jadi PKM tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tia ya. Jadi PKM itu kepanjangannya adalah program kreativitas mahasiswa ya. Dimana sebenarnya PKM ini merupakan lanjutan dari beberapa program Kemendikbud sebelumnya ya. Dulu itu ada yang namanya istilah LKTI. LKTI itu adalah lomba karya tulis ilmiah ya. Itu juga diselenggarakan oleh pemerintah atau Kemendikbud. Kemudian terkait dengan PKM itu tujuannya adalah, jadi tujuan dari PKM itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menyiapkan mahasiswa sehingga bisa menjadi sumber daya yang berkualitas ya. Jadi memang untuk menyiapkan bagaimana mahasiswa itu mampu memiliki keunggulan, kemudian mampu beradaptasi dengan ilmu pengetahuan teknologi saat ini, perkembangannya seperti apa, kemudian mampu memiliki daya saing dan tentunya memiliki jiwa yang kompetitif ya. Kemudian dituntut untuk kreatif dan inovatif. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk kembali ke mahasiswa. Jadi itu dari PKM Mbak Dia. Iya. Nah, di sini teman-teman, jadi PKM itu program kreatif mahasiswa yang diadakan langsung oleh pemerintah. Salah satunya yang upayanya untuk menambahkan dan mewujudkan kreativitas dan inovasi terhadap mahasiswa. Iya. Di sini kalian apakah ada yang tahu tentang PKM sebelumnya dari semester 1 atau sebelumnya dari kakaknya atau adik-adiknya? Nah, izin Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, apakah PKM mempunyai pilihan atau jenis-jenisnya seperti kayak kreativitasnya gitu? Iya. Jadi PKM sendiri itu memiliki saat ini ya. Saat ini memiliki 8 jenis PKM bidang dan 2 PKM yang istilahnya itu tidak didanai. Jadi mendapatkan insentif. Jadi totalnya ada 10 PKM ya. Jadi 10 PKM ini yang pertama adalah PKM riset. PKM riset itu ada 2, riset eksakta dan riset sosial humaniora.
di mana tujuan dari PKM ini adalah untuk mengungkap suatu penelitian. Jadi yang tadinya mungkin kemungkinan itu kemungkinan tidak ada, kemudian menjadi ada. Pokoknya mengarah ke penelitian. Kemudian ada juga riset yang PKM yang mengarah ke kewirausahaan. Nah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan komoditas yang dimana komoditas ini kreatif dan inovatif. Ini tujuannya adalah untuk menghasilkan profit. Nah, pelaku utamanya adalah mahasiswa. Pelaku utamanya adalah mahasiswa, itu yang PKM kewirausahaan. Ya, ada juga PKM yang mengarah ke pengabdian masyarakat. Jadi PKM-PM, di mana tujuannya adalah untuk berusaha menyelesaikan masalah yang ada pada mitra. Mitra dalam hal ini adalah sasaran ya. Sasaran atau targetnya siapa, di mana sasaran itu pasti memiliki yang namanya masalah. Nah, bagaimana kita menerapkan ilmu dan pengetahuan untuk diterapkan ke masyarakat sehingga itu bisa memberikan solusi atau menyelesaikan, membantu masalah dari si mitra itu. Itu kalau yang pengabdian kepada masyarakat. Ada juga PKM penerapan IPTEK atau PKMPI. Nah, kalau PKM penerapan IPTEK adalah hampir sama seperti pengabdian masyarakat, tapi bedanya adalah kalau yang PI itu biasanya mengarah ke adanya profit. Jadi adanya profit atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh mitra. Mitra itu sasaran ya. Jadi yang kita bantu penyelesaian masalahnya. Ya, ada juga nggak hanya sekedar mengarah ke penulisan ya, tapi PKM yang mengarah ke video gagasan konstruktif atau VGK. Jadi di PKM ini mahasiswa itu memberikan suatu ide, suatu gagasan, memberikan solusi yang terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Dan ada juga yang mengarah ke isu-isu yang sifatnya nasional saat ini, di mana mahasiswa memberikan masukan-masukan atau solusi dengan melalui video. Nah, video ini nanti diupload di YouTube. Ya, ada juga PKM artikel ilmiah, ada juga PKM GFK. Jadi masih banyak lagi. Ada sekitar 10 PKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Tentunya ini ya sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan minatnya ke kewirausahaan ya silahkan. Namun perlu diingat, yang namanya PKM kewirausahaan tidak hanya sekedar menjual ya. Karena persepsi mahasiswa selama ini kan hanya menjual saja, tapi harus ada unsur inovatif ya. Inovatif, kemudian itu benar-benar unik. Maksudnya apa? Belum ada sebelumnya. Upayakan seperti itu ya. Kalau hanya sekedar menjual itu namanya dagang, ya kan? Tapi ini kan sifatnya kompetisi, berarti harus ada yang unik atau yang spesial dari produk yang memang dibuat. Kemudian satu lagi, PKM itu memang ini ya, yang kita kompetisikan itu adalah pikiran atau ide, ya. Sehingga pikiran dan ide mahasiswa ini dituangkan dalam sebuah tulisan, ya. Dimana tulisan ini tergantung dari jenis PKM-nya tadi. Produknya juga nanti akan kelihatan setelah mahasiswa berhasil lolos ini PKM tersebut. Seperti itu Mbak Dia kira-kira. Oh iya Pak, mohon izin bertanya, apakah kita mendaftar PKM itu ada dana buat pendaftaran atau tidak Pak? Ya, kalau untuk mendaftar itu free, gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi silakan semua mahasiswa ya itu memiliki kesempatan untuk mengikuti PKM ya, kecuali yang tingkat akhir ya. Tingkat akhir itu yang mau menyelesaikan karya ilmiah ya, kayak skripsi, karya tulis dan lain sebagainya. Itu memang harus fokus ke arah tingkat akhirnya, ya kan? Tapi kalau yang tingkat 1, 2 dan 3, nah itu silakan, karena ini kesempatan Anda untuk menunjukkan potensi Anda, untuk menunjukkan kemampuan Anda terutama di bidang ide, gagasan dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya tercipta suatu karya atau produk yang inovatif dari mahasiswa, ya. Kemudian tidak hanya dari kesehatan saja, boleh lintas ini ya, lintas bidang. Anda mau melakukan PKM apapun silahkan, tidak ada batasannya. Ya. Kemudian terkait dengan apa lagi Mbak Dia? Terkait dengan ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja ya Pak buat pendaftaran tentang PKM? Ya. Itu syaratnya. Oke, kalau syaratnya itu tidak ada batasan IPK ya tentunya. Beda dengan kampus mengajar. Kalau kampus mengajar kan minimal IPK 3,00 ya. Tapi kalau PKM ini nggak ada batasan ya. Kemudian syaratnya itu satu orang itu bisa bergabung di 2 kelompok atau 2 tim. Jadi misalnya satu tim ini menjadi ketua tim, satunya menjadi anggota, atau keduanya menjadi anggota tim, itu nggak masalah ya. Nah, disarankan satu tim ini terdiri dari minimal 2 angkatan atau 2 tingkat ya.
tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan tingkat 3 atau sebaliknya, seperti itu. Lintas prodi juga disarankan ya, tapi perlu diingat bahwa ketika Anda membuat tim itu tidak boleh hanya 1 tingkat saja, harus minimal dua tingkat gitu. 2 tingkat berarti itu bisa saling kerjasama bersama Iya, timnya ya Pak? saling bekerja sama, terutama adalah melakukan kaderisasi. Jadi harapannya yang tingkat 2, tingkat 3 ini bisa memberikan arahan-arahan atau ini ya, memberikan masukan ke tingkat 1, sehingga nanti ketika tingkat 1 sudah ke tingkat 2 itu sudah nggak kaget lagi ya, sudah terbiasa melakukan penulisan sehingga mereka nanti bisa menularkan lagi ke adik-adiknya. Harapannya seperti itu sebenarnya ya. Baik, jadi PKM itu ada 8, yaitu salah satunya PKM kewirausahaan. Ini yang biasanya seperti membuat suatu produk yang sebelum ada membuat dan menjual, dan pastinya harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu bisa dikreatifkan secara mungkin dari mahasiswa bila ada pemikiran untuk berkreasi di kampus. Tidak hanya menjual makanan, bisa juga yang ide kalian, ya kayak kalian punya ide apa, sekreatif mungkin kayak berkarya seperti lukisan atau gimana, itu bisa dijual. Iya. Nah, baik Pak, izin untuk pertanyaan yang ketiga. Iya. Untuk memenuhi persyaratan PKM barangkali udah Bapak sarankan lah. Ini yang selanjutnya apakah sebagai mahasiswa kita dapat membimbing agar lulus PKM atau dengan secara bekerja sendiri, atau kita dapat bimbingan lagi Pak? Baik, jadi terkait dengan pembimbingan ya, mungkin sebelum pembimbingan saya jelaskan dulu benefit ya, benefit atau manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama, nanti jika Anda lolos PKM didanai, maka Anda akan didanai sekitar 5-7 juta, bahkan bisa sampai 10 juta ya, setiap tim. Ini yang 8 bidang PKM. Tapi kalau yang 2 PKM yang terakhir itu insentif. Jadi nanti ada 2 ya. Jadi ketika Anda mengajukan proposal, kemudian proposal Anda di ACC lolos, maka Anda akan didanai. Didanai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang Anda ajukan. Seperti itu. Sama kalau Anda berkegiatan ya kan. Anda mengajukan proposal, kemudian nanti di ACC, maka Anda bisa melaksanakan kegiatan dengan berikut dananya gitu kan. Yang kedua itu berupa insentif. Nah, insentif ini itu nanti Anda lolos, Anda dikasih reward. Jadi berupa reward, bukan pendanaan tapi berupa reward, itu ya. Kemudian tadi saya kelewatan, jadi setiap PKM itu satu timnya 3-5 orang. Jadi jumlah anggota tim minimal 3, maksimal 5 orang. Kemudian terkait dengan pembimbingan, jadi nanti tim yang sudah terbentuk itu pasti akan dilakukan pembimbingan secara insentif ya. Intensif ya, secara intensif. Insya Allah setiap hari Kamis itu nanti akan ada pembimbingan rutin bagi setiap tim yang bergabung dengan kelas kita. Jadi kita menyediakan kelas secara rutin setiap hari Kamis pukul 15.30 sampai 17. Jadi nanti rekan-rekan yang sudah terbentuk timnya, yang sudah ada fenomena maupun belum ada judul atau fenomena, silakan saja bergabung ya. Karena memang kami sifatnya open, jadi siapapun boleh ikut bergabung di kegiatan tersebut ya. Jadi nanti di situ kami membahas terkait dengan persiapan-persiapan apa saja, kemudian penulisan yang baik bagaimana, termasuk mencari ide itu bagaimana. Di situ nanti akan diberikan trik-triknya, hingga nanti Anda menyusun proposal sesuai dengan template atau sesuai dengan peraturan yang memang sudah ditentukan. Selain itu, nanti kalau memungkinkan pasti ada dosen pembimbing yang akan membimbing masing-masing tim ya, sehingga nanti akan ada arahan-arahan atau masukan yang memang belum pas ya, pasti akan diberikan masukan seperti itu. Insya Allah nanti kita bekerja bersinergi ya, baik antara tim yang ada di antara anggota yang ada di tim tersebut maupun dengan dosen seperti itu. Siap ya. Nah teman-teman, jadi jangan khawatir ya, kalian yang ikut bakalan ada dosen untuk pembimbingan dari PKM tersebut untuk pembuatan proposal ataupun kreatif yang biar dapat menarik, selain produk-produk yang kalian ajukan kepada dosen atau kepada yang itu diajukan ke Kemendikbud ya. Nah baik Pak, izin
pertanyaan saya menanyakan lagi, mahasiswa ketika lolos PKM itu apakah juga termasuk lolos PIMNAS, Pak? Jadi mahasiswa yang nanti lolos PKM, ya kan, itu nanti kan akan didanai. Kemudian tim tersebut akan melaksanakan kegiatan atau program sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di proposal, ya. Nah, setelah itu tim yang dinyatakan lolos PKM itu memiliki kesempatan untuk seleksi di tingkat PIMNAS. PIMNAS adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di situ nanti akan dikumpulkan dari berbagai institusi baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi ya, di mana mahasiswa akan mengkompetisikan masing-masing ide kreativitasnya di situ, ya, mempresentasikan hasilnya, karyanya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Anda timnya lolos PKM, itu memiliki kesempatan untuk lolos PIMNAS ketika memang benar-benar kualitas dari proposal Anda atau mungkin ide Anda itu benar-benar berkualitas, itu akan memiliki kesempatan untuk ke PIMNAS, ya. Jadi kalau yang sudah lolos PIMNAS itu pasti sudah sangat hebat sekali ya. Jadi kalau sementara dari tim kita sendiri itu baru pada tahap pengajuan, ya. Semoga tahun 2023 banyak yang lolos ya, banyak yang lolos PKM sehingga nanti karya-karya dari mahasiswa Stikes Hang Tuah Surabaya itu benar-benar ini diakui dan menunjukkan bahwa mahasiswa kita itu mampu untuk berkompetisi di tingkat nasional. Syukur-syukur nasional ya. Ya nanti kalau bisa ya levelnya lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian ini Mbak, mungkin satu lagi benefitnya ya, saya kelupaan. Jadi nanti sebenarnya kalau sesuai dengan buku panduan itu kalau misalkan lolos didanai itu sebenarnya ada pengakuan SKS juga. Ya ini yang mungkin belum diketahui oleh beberapa rekan-rekan ya. Jadi nanti ada aturannya kalau misalkan pada tahap lolos proposal itu nanti diakui berapa SKS ya. Kalau lolos ini berapa SKS sampai PIMNAS nanti akan diakui juga. Jadi nanti berapa SKS yang diakui. Nah, itu nanti akan didiskusikan kembali dengan pimpinan karena itu terkait dengan kebijakan ya. Tapi kalau yang program kampus mengajar itu sudah pasti diakui 20 SKS kan gitu. Jadi maksudnya pengakuan SKS itu seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan ada tanya jawab seputar PKM yang dijelaskan oleh Pak Yoga tadi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di kolom chat live IG. Pertanyaan yang pertama dari Amalia Putri 11, yaitu pertanyaannya, apakah PKM harus sesuai dengan jurusan, Bapak? Iya. PKM itu sebenarnya tidak harus sesuai jurusan ya. Jadi ketika Anda memiliki ide, memiliki gagasan atau pikiran apapun itu, ya kan? Yang penting itu solusi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, silakan dibuat saja. Jadi tidak ada batasan harus kalau misalkan kita kesehatan harus mengarah ke kesehatan ya. Akan tetapi kalau misalkan Anda mengarah ke kesehatan mungkin itu lebih pas ya. Karena kan intinya kita kuliah di bidang kesehatan. Tapi ingat tidak dibatasi dengan jurusan ya. Jadi silakan bebas saja, tidak masalah. Anda mau ngambil di bidang sosial, di bidang non kesehatan itu silakan, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan skemanya atau jenisnya tadi. Ya, kan ada 10 bidang tadi kan ya, atau 10 skema, silakan sesuaikan dengan syarat-syarat tersebut. Ya, jadi tidak terbatas pada jurusan. Kira-kira itu. Berarti kita bisa mendaftar tuh tanpa yang harus dijuruskan sesuai jurusan, tidak ya Pak ya? Enggak, jadi bebas saja. Jadi tidak harus kalau kita kesehatan, PKM-nya mengarah ke kesehatan, tidak harus ya. Jadi bisa di bidang-bidang yang lain, terserah ya. Yang penting sesuai konteks dan sesuai dengan template tadi, gitu ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Andata kepada tingkat 1. Kenapa tingkat 1 harus diharuskan mengikuti semua PKM? Ini mungkin ini ya, maksudnya semua mahasiswa harus wajib mengikuti PKM ya, bukan semua PKM diikuti ya. Jadi kalau semua PKM diikuti itu kan nggak mungkin, karena kita kan harus memilih salah satu ya. Tapi semua mahasiswa, terutama yang tingkat awal ya, tingkat awal dalam hal ini tingkat 1 itu memang diwajibkan untuk mengikuti PKM ya. Kenapa? Karena kembali lagi ke tadi bahwa
mahasiswa harus memiliki kontribusi dan harus memiliki ide kreatif yang dimana ide atau pikiran itu bisa menjadi solusi, ya, solusi atau paling enggak kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademik itu bisa memberikan manfaat. Nah, manfaatnya berupa apa? Kalau kita tidak bisa memberikan secara tindakan, paling tidak kita memberikan secara ide atau gagasan, ya, sehingga ide dan gagasan itu nantinya kemungkinan itu bisa diaplikasikan. Nah, kalau sudah diaplikasikan itu kan akhirnya bisa bermanfaat. Jadi paling enggak itu, ini juga merupakan nih ya, merupakan istilahnya bidang dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti itu kira-kira, agar mahasiswa itu terbiasa dengan pemikiran, analisis, agar mahasiswa terbiasa dengan critical thinking, creative thinking, dan lain sebagainya. Jadi mengarah ke sana tujuannya. Siapa itu? Nah, gimana atas pertanyaan tadi? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Fiona Agatha. Yaitu pertanyaannya, apakah kita dibimbing oleh dosen hanya pada saat akan lomba atau dibimbing terus secara menerus secara berlangsung? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap hari Kamis kita akan melakukan pembimbingan kepada tim-tim yang memang sudah terbentuk dan memang sudah memiliki paling enggak ini ya, karya atau mungkin memiliki ide, judul dan lain sebagainya. Sekalipun Anda belum memiliki ide, judul, silakan Anda datang saja ya. Jadi tidak masalah. Kalau Anda memiliki kesulitan atau mungkin Anda memiliki hal yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan langsung datang saja. Nanti kita akan melakukan pembimbingan secara intensif setiap hari Kamis pukul 15.30 sampai 17.00 ya. Nah, nanti akan ada dosen yang memang ditunjuk untuk mengawal tim tersebut ya. Akan tetapi untuk saat ini bimbingannya untuk semuanya itu di hari Kamis setiap minggu. Itu kira-kira. Baik, apakah udah jelas dari pertanyaan dari tadi yang tadi ditanyakan? Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan tadi yang bertanya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Yoga. Sebelum penutupan, promosi kesehatan dari Pak Yoga, pendaftaran tentang PSAT, Stikes Hang Tuah Surabaya. Tentang pendaftaran Stikes Hang Tuah Surabaya ya. Oke. Jadi kepada adik-adik yang khususnya SMA ya, SMA atau SMK sederajat dimanapun Anda berada, jadi ingat, jadi kita sudah mulai membuka pendaftaran untuk mahasiswa tahun ajaran 2023-2024 ya. Jadi kalau Anda yang benar-benar tertarik di bidang kesehatan, khususnya keperawatan gizi dan MIK atau rekam medis, silakan Anda bisa langsung datang saja ke Stikes Hang Tuah Surabaya. Lokasi kami berada di dalam kompleks RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Itu kalau Anda pendaftaran secara offline ya. Tapi kalau Anda pendaftaran secara online, silakan Anda bisa langsung saja buka website kita ya. Jadi www.stikesHangTuahSurabaya_sby.ac.id. Nanti silakan langsung Anda bisa mendaftar ke situ secara online. Jadi itu kemudian keunggulan tentu saja Stikes Hang Tuah Surabaya sudah dijamin keunggulannya ya, dari segi soft skill, kemudian kedisiplinan, dari segi sarana prasarana maupun dari segi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terkait dengan biaya, jangan khawatir, sebenarnya biaya yang memang ini ya, memang diberikan ke mahasiswa itu biaya yang sifatnya include. Include itu maksudnya apa? Include itu maksudnya nanti di tengah semester itu nggak perlu lagi membayar kayak biaya ujian atau biaya praktek dan lain sebagainya. Kalau di beberapa instansi lain itu kan ketika praktek bayar lagi, ketika UTS, UAS itu bayar lagi. Tapi kalau di Stikes Hang Tuah Surabaya itu tidak ya. Tuh, kemudian ada lagi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan termasuk dari beasiswa maupun bantuan UKT melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu bisa diikuti oleh mahasiswa, di mana mahasiswa nanti akan mendapatkan benefit ya, berupa bantuan UKT, biaya hidup dan lain sebagainya sesuai dengan programnya masing-masing. Saya rasa itu.
Baik Pak, untuk pendaftaran terakhir PKM itu sampai kapan Pak? PKM ya? Ini PKM ya? Ya. Oke, kalau PKM itu sebenarnya ini kita masih menunggu informasi untuk pembukaan. Jadi sebenarnya biasanya rata-rata itu pendaftaran PKM mulai dibuka kalau tidak akhir tahun ya awal tahun biasanya. Ya. Jadi nanti tetap menunggu informasi saja kira-kira kapan dibuka. Nah, ketika sudah dibuka, itu mahasiswa sudah siap untuk mengupload proposal. Harapannya seperti itu. Makanya dari kemarin-kemarin itu sudah kami sosialisasikan dan sudah kami lakukan bimbingan secara intensif ya, rutin setiap hari Kamis. Tujuannya adalah untuk menyiapkan agar nanti ketika sudah dibuka pendaftaran PKM itu mahasiswa sudah siap ya, sudah siap untuk upload proposalnya gitu. Oke. Baik teman-teman, jika ingin mendapatkan info lebih lanjut dari pendaftaran PKM bisa langsung ikuti aja IG KTI Stikes Hang Tuah Surabaya. Nah, itulah obrolan kita dengan Pak Yoga Kertapati tentang PKM. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari program PKM. Sebelum penutupan, selamat kepada yang bertanya, silakan DM IG untuk mengambil dopresnya yang dengan nama IG-nya _Fiona Agatha yang pertama, yang kedua Anandata, yang kedua Amalia Putri 11. Ada 3 ya. Siapa? Ini mendapatkan hadiah menarik ya. Oke. Dari obrolan kali ini, hal-hal yang dapat kita pelajari seperti manfaat yang dapat saat mengikuti PKM, manfaat jika lolos PKM. Oh iya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami, Instagram BEM Stikes Hang Tuah Surabaya. Saya rasa cukup sekian dari bincang-bincang kita dengan Pak Yoga Kertapati. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Diah Nurwijianti dan Bapak Yoga Kertapati selaku narasumber. Kami semua pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa di ngobrol bersama bermanfaat selanjutnya. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Ya. Mari bergabung bersama kami. Stikes Hang Tuah Surabaya.